Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa acara rutinan ziarah dengan Majlisul Muqarrabin. Karena suasananya anginnya sedang semoy-semoy, jadi agak kurang enak body pakai jaket biar nggak masuk angin. Maka para petugas-petugas ikuti terus acara ziarah keliling channel Majlisul Muqarrabin. Malam ini kita akan berziarah ke Kiai Abdul Manap. Nanti tanya Gusmip yang tahu sudah masuk ke dalam. Kebetulan saya nggak tahu infonya ke sini, jadi ya mohon maaf. Tapi jangan lupa kalau para petugas pengen tahu terus acara ziarah keliling channel Majlisul Muqarrabin, ikuti matur kesuwun yang sudah pencet abang-abangnya yang sudah subscribe. Maka para petugas kita masuk ke dalam, kita lihat lokasinya. Kebetulan ada di pemakaman umum Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Maka para petugas para petugas, tadi saya kan sudah menyampaikan ke para petugas. Kebetulan saya nggak tahu ini siapa di sini. Ya biasa kita tanya kiai kita, Kiai Gusmip Tahul Fatah. Mohon maaf ini saya tanya biar para petugas tahu, karena saya kan nggak tahu nih siapa ke sini. Nah, makanya saya tanya sedikit lah, sebetulnya sosok beliau itu siapa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berziarah ke makam termasuk kekasih Allah. Beliau ini yang bernama Kiai Abdul Manan bin Ali. Ya, beliau adalah orang yang termasuk Thariqat Qadariyah, pengikut Thariqat Qadariyah, yang mana yang sanadnya sampai ke Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jalani dan juga sampai Nabi, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di daerah Pauman, Kelurahan Pauman. Nanti kita mari sama-sama bertawasul, yang tujuannya adalah ditabaruk pada orang alim saja. Nah, para petugas, sedikit sosok beliau sudah diceritakan sama Gusmip, dan mohon maaf kalau ada salah kata atau tingkah laku atau laku lampah di jarak unjaban, mohon dimaafkan. Mangga para petugas, pencet abang-abangnya. Assalamualaikum ya wali Allah, Kiai Abdul Manan bin Ali. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Manan bin Ali. Assalamualaikum ya Syekh Kiai Abdul Manan bin Ali. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahli dinil muslimin. Assalamualaikum ya darul qawmil mu'minin. Atum bil maqamil amin. Antum sabikun wa nahnu insyaallah bikullahikun. Ada saudara. Ijadah. Mohon maaf yang mana? Oh, yang bukan yang ini. Waktu sama kiai saya, beliau duduknya di sini, bukan sebelah sana, menghadap ke sana. Seperti yang ini. Ya, Kiai Simprodi. Oh iya. Dan dia termasuk juga penganut Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah dari Anjatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan jamaah Majlis Nurul Muqarrabin ingkang kaula hormati, yang saya hormati, dan juga pada ikhwan-ikhwan, para saudara-saudara semua, kaum muslimin muslimat yang berada di mana saja, yang senantiasa selalu mengikuti acara rutinitas yaitu ziarah keliling kepada sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bertatap muka walaupun lewat udara, dan juga kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan juga kita semua mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ikhwan-ikhwan, para saudara-saudara semua, alhamdulillah Majlis Nurul Muqarrabin ini mengadakan program yaitu ziarah keliling kepada sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Ini sudah berjalan 1,5 tahun, dan alhamdulillah kami sudah berziarah makom-makom para aulia, juga para sesepuh-sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu, hampir mencapai 300 sesepuh. Ini adalah mencakup daripada meliputi Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Sindang, Kecamatan Pasekan, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Lobener, dan ada sebagian juga dari desa-desa Kecamatan Juntinyungat, Kecamatan Kerangkeng, ya, juga Kecamatan Seliek, itu sebagian. Karena yang pertama di Kecamatan Indramayu juga masih ada yang belum, masih banyak. Dan mudah-mudahan atas doa-doa ikhwan-ikhwan semua, sehingga kami semua diberikan kesehatan dan juga bisa berziarah keliling ke seluruh para sesepuh yang ada di Kabupaten Indramayu. Ziarah kubur ini adalah suatu pekerjaan yang ada perubahan. Dulu memang yang namanya ziarah kubur, miliki kuburan ataupun mau mendoakan orang yang sudah mati, itu pada zaman Nabi itu Nabi pernah melarangnya. Karena pada waktu itu Islam belum berkembang. Jadi khawatir nanti menjadikan orang tersebut musyrik, meminta kepada orang yang sudah mati. Akhirnya kemudian setelah Islam berkembang dan berkembang, akhirnya Nabi menganjurkan untuk ziarah kubur. Ziarah kubur adalah termasuk berarti sunnah Rasul, sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Karena di dalam ziarah kubur ini banyak manfaat dan faedahnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fajuruha. Bahwasanya Nabi itu pernah melarang kamu semua untuk berziarah kubur. Kemudian Nabi menganjurkan kita semua untuk berziarah kubur. Jadi yang pertama itu adalah kata-kata yang pertama itu adalah dimansukh, yaitu dihapus, disalin dengan kata fazuruha, dianjurkan untuk berziarah kubur. Karena apa? Di dalam ziarah kubur ini banyak manfaatnya. Fa innahu yuriqul qalba wa tudmi al aini.
Karena yang namanya ziarah kubur itu adalah bisa lemes, bahasa lemes siapa? Bisa hati kita itu tidak keras, ya, melunakkan, ya, bisa melunakkan hati kita yang dulu orang itu sombong dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan keadaan tubuhnya yang selalu sehat, sehingga dia itu sombong. Kalau dia itu melihat makom ataupun bentuk kuburan, sehingga hatinya itu menjadi lunak. Jabatan akan kita tinggalkan, kekayaan akan kita tinggalkan, orang sehat pun nanti juga akan mati, menyusul beliau-beliau yang telah mendahului kita. Dan itu bisa meneteskan air mata, watudmi ala aini, sehingga air mata itu keluar. Wa tudzakirul akhirati, dan juga ini bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Sehingga dalam kita menjalankan pekerjaan setiap hari, kita itu akan melalui jalur-jalur syariat Islam. Tidak akan melanggar jalur-jalur syariat Islam. Karena yang kita lihat adalah sering orang itu melakukan ziarah sehingga timbul kita nanti harus dipertanggungjawabkan kepada Allah apa yang kita perbuat waktu-waktu kita ada di alam dunia. Pekerjaan kita itu baik atau tidak, buruk atau tidak, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Makanya wala taqulu hujran. Makanya orang kalau di dalam ziarah kubur itu tidak boleh berkata buruk, ya. Carilah perkataan-perkataan yang baik. Apalagi ketika dia itu ziarah kubur, kemudian dia itu suudzon dengan orang yang telah mendahului kita, itu jangan sampai. Belum tentu kita itu lebih baik daripada mereka. Kita harus muhasabah pada diri kita masing-masing. Yang penting dalam ziarah kubur itu ada tujuannya, kita itu ingat tentang kematian, kemudian kita tujuannya adalah untuk ziyadah doa, ya. Ziyadah doa itu gantung. Apakah itu ziyadah doa kepada orang tua kita, berarti itu tanda birrul walidain kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kalau masih hidup, itu jangan sampai menyusahkan orang tua, apalagi menyakiti orang tua. Menyusahkan saja nggak boleh, ya, sama apalagi menyakiti. Begitu juga kepada para ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru kita, para kekasih-kekasih Allah. Kita tujuannya itu litabaruk. Litabaruk, mengambil barokah mereka. Sebab seorang ulama, seorang waliullah adalah bisa diambil barokahnya ketika hidupnya, mati pun itu bisa diambil barokahnya. Dalam arti itu menjadikan wasilah kepada kita, sehingga doa kita itu disampaikan kepada Allah dengan izin para kekasih-kekasih Allah. Dan juga yang namanya ziaratul kubur tadi, apakah itu kepada sesepuh, kepada buyut, kalau namanya orang Jawa nyebutnya buyut iku bahasa Jawane ya bapak tua, buyut. Jadi yang jelas itu ada sesepuh, baik itu sesepuh yang telah berjuang dalam mendirikan suatu pedukuhan, ataupun sesepuh yang berjuang dalam mendirikan ajaran agama Islam. Itu tanda terima kasih kita atas jasa-jasa mereka. Belum tentu kita seperti beliau-beliau ini, maka kita cukup bisanya hanya ziyadah doa, yaitu dengan cara berziarah kubur. Dan Allah pun tentang masalah ziarah kubur ini memerintahkan kepada kita semua. Allah pernah memerintah kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya untuk berziarah ke Ahlul Baqi', yaitu kuburan Ahlul Baqi', yaitu para syuhada, kuburannya para nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah ada di tanah Baqi'.
inna rabbaka ya'muruka an ta'atiya alal baqi tastaghfiru lahum. Rawahul Muslim. Bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memerintahkan kepada Nabi, yaitu ya'muru an ta'atiya, memerintahkan kepada Nabi untuk datang ke makom ahil baqi, untuk memintakan ampunan kepada Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini karangan Imam Al-Ghazali, dalam juz 4 Sohifah ataupun halaman 521, ziaratul kubur ini mustahabbatun alal jumlati. Jadi yang namanya ziarah kubur itu adalah disunahkan. Ini ziarah kubur disunahkan ini bukan kita ziarah kubur kepada orang tua saja, tapi secara umum kepada orang muslim, muslimat, kepada kekasih-kekasih Allah, para ulama, para wali-wali Allah, para syuhada-syuhada Allah, kepada para nabi dan rasulnya Allah. Jadi secara global disunahkannya ini. Ya. Bitadakuri wal i'tibar, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada kita, kepada diri kita, sudah siapkah kita ketika kita akan menyusul beliau? Adakah bekal yang kita bawa untuk perjalanan yang sangat jauh yang tiada akhir? Yang kedua adalah i'tibar, yaitu untuk pelajaran tentang kehidupan kita. Orang hidup itu pasti semuanya itu akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian ini adalah bukan hidup akhir kehidupan, bukan daripada akhir daripada kehidupan, tapi kita akan datang ke kehidupan yang baru yang tiada akhir, melewati dengan wasilah kematian. Dan semuanya itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Manusia mati, jin mati, bahkan malaikat pun semuanya mati, dan yang menjabut ruh pun mati, yaitu malaikat maut. Kemudian waziyaratul quburis sholihin mustahabbatun li ajli tabaruki ma''i'tibar. Kata Imam Ghazali, bahwasanya kalau kita ziarah kubur kepada orang-orang soleh, yaitu para wali-wali Allah, para ulama-ulama, para kiai, para ustadz, ya, juga kepada orang-orang kaum muslim dan muslimat yang dianggap soleh, itu dengan tujuan ditabaruk, kita mengambil barokahnya, barokah beliau. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, ketika kita berdoa meminta kepada Allah, beliau itu akan mengamini doa kita semua. Dan karena yang mengamini itu adalah orang alim, orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang menjadi kekasihnya Allah, doanya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua datang ke makom di sini, ke makom Syekh Kiai Abdul Manan bin Ali, ini kita semua akan mendapatkan barokahnya. Amin. Sehingga doa kita akan disampaikan kepada Allah lewat para ulama kekasih Allah. Amin Allahumma amin. Maka dipun mulai mawon tawasule. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya daral qaumil mukminin, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya Khalilullah Abdul Manan Surahim al-Ijazah. Assalamualaikum ya Habiballah ya Abdul Manan Surahim al-Syafa'ah. Assalamualaikum ya Waliullah ya Abdul Manan Surahibul Karamah. Ji'naka zairin, ji'naka raghibin, ji'naka mustaqin, wa ala maqamika wahibin.
وببركاتك ردين وإلى كراماتك الطيبين ولمعونتك القاصدين وأودعنا عندك في هذا المقام الشريف بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم برضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكرامة شيخنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وبمعونة مشايخنا ومربنا والإجابة المسؤول وحسن المقصود وتيسير المرادات وإجابة الدعاء على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرتي خصوصا إلى روح المغفرة الشيخ كياي عبد المنان بن علي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ونور ضريبه ويعلي درجاته وأبدل غيث كراماته يا الله وأبدل غيث كراماته يا الله وأبدل غيث كراماته يا الله شيء لله تعالى له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على محمد صلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلال إلى رسالته ببارك الخالق وأيده بكمال الأصحاب المهتدين وقسم سامي أسماء بالتي برؤيا وجل على الرقائق وفضل من فضل المواهب التي أضرب الله وشوارق الرقائق وأسماء تتسمى والعارفين وسائر الأولياء والعلماء وشيخنا وأبائنا وأمهاتنا يا ربي والمؤمنين والمسلمين لله تعالى هم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد النعمة ويكرم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
bi barakati siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah para ikhwan-ikhwan semua, kami telah selesai bertawasul ke makom sesepuh yang bernama Kiai Abdul Manan bin Ali, yaitu menganut thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita semua mendapatkan barokahnya, mendapatkan karomahnya. Amin. Mudah-mudahan bisa hasil maksud. Amin. Allahumma amin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para batulah dulu, acara tawasul kita sudah selesai. Alhamdulillah bisa dikasih kesehatan, meskipun saya kurang sedikit fit, agak serak, dingin, makanya saya pakai jaket. Ya alhamdulillah, kita doa para batulah seluruh channel Majmul Muqarrabin masih diparingi waras sehat jengat. Jangan lupa ikuti terus acara ziarah Majmul Muqarrabin dan jangan lupa ikuti abang-abangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.